Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa kembali dengan Ibu Sri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan lingkungan hidup, yaitu dengan materi pembibitan tanaman. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa dulu dan tetap semangat ya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa pembibitan tanaman? Ya, betul sekali. Pembibitan tanaman merupakan usaha atau kegiatan untuk menghasilkan bibit tanaman yang baik. Adapun tujuan dari pembibitan adalah untuk memperbanyak atau mengembangbiakan suatu jenis tanaman, baik yang dimanfaatkan sebagai tanaman maupun tanaman hias, sehingga tanaman tersebut tidak akan mengalami kepunahan dan persediaannya akan Nah, Ibu sajikan di sana ada beberapa gambar yang merupakan hasil dari pembibitan yang baik. Ada tomat, ada padi, ada buah mangga, kemudian ada kacang tanah. Itu buahnya atau hasil panennya itu bagus sekali. Nah, agar apa yang kita tanam hasilnya bagus, maka kita harus memilih bibit-bibit yang baik. Nah, seperti apa ciri-ciri bibit yang baik dan tidak baik? Kalian bisa perhatikan di layar ya. Ciri-ciri bibit yang baik itu harus yang berasal dari varietas unggul atau jenis yang bagus ya. Kemudian tanaman induknya berusia cukup tua. Tanaman induk tumbuh subur dan tahan penyakit. Kemudian tanaman induk berbuah lebat kalau untuk tanaman buah. Kemudian tanaman induk memiliki buah yang rasanya enak dan berkualitas. Kemudian bunga yang dihasilkan tanaman induk tumbuh secara mulus. Itu untuk tanaman bunga. Sedangkan bibit atau biji atau umbi jika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Nah, kalau ciri-ciri bibit yang tidak baik itu sebaliknya dari ciri-ciri bibit yang baik, yaitu berasal dari varietas yang biasa, induknya berusia muda, kemudian mudah terserang penyakit, tumbuhannya tidak lebat, kemudian berbuahnya sedikit, dan kemudian buahnya kurang enak ya dan tidak berkualitas. Kemudian kalau tanaman bunga itu bunga yang dihasilkannya kurang bagus atau cepat membusuk, dan bibitnya apabila dimasukkan ke dalam air itu akan terapung. Untuk mendapatkan bibit tanaman dengan daya tumbuh yang bagus, yang baik, itu perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jika bibit berasal dari biji harus dipilih dari biji yang benar-benar tua. Bibit harus tersimpan dengan baik, kering, dan bebas dari gangguan hama penyakit. Yang ketiga, cara penyemaian biji harus dilakukan dengan baik. Nanti kita belajar tentang bagaimana cara penyemaian yang baik. Jenis bibit tanaman berdasarkan asalnya yaitu satu, bibit generatif adalah bibit yang berasal dari biji tumbuhan induk. Contohnya bibit biji padi, bibit biji kedelai, bibit biji mangga, biji kacang, dan banyak lagi contohnya. Yang kedua, bibit vegetatif adalah bibit yang berasal dari bagian-bagian tertentu tanaman induk. Bagian yang biasanya digunakan sebagai bibit adalah batang, daun, atau tunasnya. Contohnya adalah daun cocor bebek, itu ditanamnya itu bisa daunnya. Kemudian pohon mangga bisa dengan batangnya itu dengan cangkok. Cahaya matahari. Sinar matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Demikian juga dalam pembibitan, sinar matahari sangat diperlukan. Jika pembibitan dimulai dengan perkecambahan, maka bibit tidak boleh langsung terkena sinar matahari karena dapat menyebabkan pertumbuhannya lambat atau bahkan mati. Untuk itu perlu diberi naungan. Namun setelah bibit itu memiliki beberapa pasang daun, maka naungannya
bisa dibuka sedikit demi sedikit agar tanaman tersebut dapat menyesuaikan diri dengan sinar matahari. Seperti apa contoh naungan sinar matahari itu? Kalian bisa lihat pada gambar. Faktor berikutnya adalah kelembaban. Untuk dapat berkecambah, biji apapun memerlukan kelembaban yang optimum. Jika terlalu lembab, maka biji tidak akan berkecambah, tetapi malah membusuk. Demikian juga apabila kurang lembab, maka akan kering dan akhirnya mati. Oleh karena itu, kelembaban udara pada saat pembibitan harus dijaga agar tetap optimum. Salah satu cara untuk kelembaban udara adalah dengan teknik pengembunan, yaitu dengan menggunakan sprayer atau penyemprot seperti pada gambar kalian bisa lihat di sana. Dengan menyemprotkan secara halus itu dapat menjaga kelembaban tanaman atau bibit. Faktor yang ketiga adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam pembibitan tanaman. Pada umumnya, benih berkecambah pada suhu 18 derajat Celcius. Rasio suhu dan kelembaban udara dapat dilihat dengan semakin tingginya suhu udara, maka semakin besar uap air dalam udara. Dengan demikian, apabila air tidak dipasok ke dalam tanaman secara buatan, maka kelembaban tanaman akan terisap keluar. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi pembibitan tanaman. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang teknik-teknik atau contoh-contoh cara pembibitan. Terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.